Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, setelah kemarin kita memukadimah dan memasuki bab yang pertama, yaitu bab sunasi, bab yang berisi tentang dua butir nasihat yang terdiri dari hadis Rasulullah SAW maupun dari asar para sahabat maupun qaul ulama dari kalangan para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Namun perkataan para ulama di dalam nass ini sangat sedikit ya. Banyaknya kalam para sahabat disertai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena gabungan dari hadis, asar dan maqalah para ulama, disebutlah bahwa kitab ini bukan tentang hadis-hadis bagaimana hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi ya. Kemudian kalau ini dinamakan sebagai nasoih dalam artian nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari para tabi'un tabi'in. Maka kalau kita melihat dari judulnya serem amat gitu ya. Fi bayanil alfaz, di dalam menerangkan tentang peringatan-peringatan. Alfaz itu peringatan-peringatan ya. Mumbahatin alal istidadi yaumil qiyamah, membahas tentang persiapan menghadapi yaumil mi'ad, yaumil qiyamah. Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah baik hadis, asar maupun maqalah para ulama yang terkandung di dalam kitab Nasoihul Ibad ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti kemarin kita telah mempelajari bahwa khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, bahwa yang pertama kali dan paling utama di dalam kehidupan ini adalah al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat. An-naf'u lillah ini hablum minallah wa naf'u lil muslimin hablum minan nas. Baik muslim maupun non muslim tetap kita harus berbuat baik, apatah lagi terhadap kaum muslimin wal muslimat ya. Dengan dua makalah tersebut menandakan bahwa ini betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditambah dengan kebalikannya, kalau tadi wa naf'u lil mu'minin, kalau ini wa khoslatani la syai'a abkhasu minhuma, ada dua hal yang tidak ada perkara yang lebih jelek daripada keduanya selain yang dua ini. Apa itu? Asyirku billah wadh-dharra bil muslimin, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menduakan Allah dan juga bermadarat, membahayakan atau merugikan bagi kaum muslimin wal muslimat. Jangankan non muslim, jangankan muslim gitu ya, berbuat tidak baik kepada non muslim pun kita selalu dituntut dan dituntun untuk senantiasa berbuat baik. Jadi jangan pernah memadaratkan, tapi jangan pernah pula mau untuk dimadaratkan. Dalam hadis Rasulullah SAW, la darara wala dirara, jangan engkau berbuat zalim kepada orang lain, tapi jangan biarkan orang lain berbuat zalim terhadap diri kita. Seperti halnya mengunci pintu, mengunci pagar, itu adalah berbuat salah satu upaya untuk mencegah orang lain berbuat zalim terhadap kita. Karena kejahatan itu sebagaimana Bang Nafi ya, tidak ada di dalam hadis, tidak ada. Kata Bang Nafi, kejahatan itu dimungkinkan karena dua hal. Pertama, niat dan kesempatan. Kalaupun toh ada niat tapi nggak ada pintu yang terbuka, nggak ada kesempatan, terjadi tidak? Tidak. Tapi
kalaupun toh tidak ada niat sama sekali, ketika lewat tiba-tiba godaan setan melintas dalam hati seseorang, itu pintu terbuka, pintu rumahnya terbuka, gerbang terbuka. Jangan-jangan ada sesuatu yang mahal tuh, gitu kan? Jadi terjadilah kejahatan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la dororo wala diroro. Jangan engkau berbuat zolim terhadap orang lain, pun jangan biarkan orang lain berbuat zolim terhadap diri kita. Insya Allah ya. Ini sengaja musonif menempatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu atau poin pertama di dalam nasoih yang insya Allah ada untuk bab 2 saja ini ya, ada 30 bab yang nasihat-nasihat. Kok kenapa ini tidak berisi dengan tentang ayat-ayat Allah? Itu terkait dengan ini sisi kemanusiaan ya, sisi kemanusiaan. Walaupun dalam diri Rasulullah SAW seolah-olah ada tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau, in huwa illa wahyu yuha. Tapi itu semua semata-mata adalah wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di sini tidak tercantum ayat-ayat Al-Quran baik di awal maupun di akhir, tapi cukuplah dengan hadis Rasulullah SAW sebagai perwakilan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat itu yang paling utama adalah Al-Quran, kalamullah. Yang kedua hadis. Hadis pun terbagi dua, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak dimaktubkan di dalam Al-Quran, tapi diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika mengucapkan hadis qudsi selalu menyatakan wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ya dunia, dalam hadis qudsi ini, ya dunia akhdumi man khadamani wa tashfika ya dunia man khadamaka. Hei dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, sibukkan olehmu orang yang senantiasa berkhidmah kepadamu, senantiasa mencari-cari kamu, senantiasa peras keringat, banting tulang, kaki dijadikan kepala dijadikan kaki hanya untuk ngejar-ngejar dunia. Maka olehmu, sibukkan olehmu wahai dunia, supaya makin terlena dengan kemewahan dunia. Kalau saya semakin punya uang, saya semakin bahagia, maka semakin banyak pula orang yang terbahagiakan. Itu semakin terlena aja kalau dunia. Tapi dilanjutkan dengan firman hadis qudsinya Allah, bahwa watashfika ya dunia ya dunia akhdumi man khadamani. Wahai dunia, berkhidmahlah kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Artinya, wahai dunia, seolah-olah kamu harus tunduk kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Contohnya, mohon maaf ya, saya menyebutkan satu nama. Kiai Haji Slamet Aziz Zain, Kiai Haji Asep Saifuddin yang Yapa itu ya, beliau berkhidmah kepada umat, intinya berkhidmah kepada Rasulullah dan kepada Allah untuk mengembangkan majelis-majelis taklim dan majelis duha dengan adanya majelis tafsir yang diasuh oleh Kiai Haji Slamet Aziz Zain, dan juga majelis tahajud yang diasuh oleh Kiai Haji Asep Saifuddin. Apakah beliau capek dua-duanya? Tidak ya. Dunianya
dunia ngagolontor. Ngagolontor. Jadi istilah kata dunia sudah ditaklukkan oleh dua-duanya, oleh kedua kiai tersebut. Kenapa? Karena dunia mendapatkan perintah dari Allah untuk senantiasa berkhidmah kepada orang yang berkhidmah kepada Allah. Tapi wa tashfika ya dunya man khadamaka. Sibukkan olehmu wahai dunia kepada orang-orang yang senantiasa berkhidmah kepada engkau, senantiasa terpusat pikiran dan perasaan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia. Kadang orang lupa bahwa mencari dunia itu ibarat kata meminum air laut. Semakin diminum semakin gimana itu? Semakin haus. Kok bukannya semakin dahaganya hilang gitu, malah justru semakin haus. Karena air laut itu airnya garam, airnya asin, ya, mengandung garam, sehingga kalau melewati tenggorokan ada perasaan gatal dan selalu ingin minum. Nah, itulah ibaratnya dunia. Karena semakin kita terlena dengan urusan dunia, maka semakin terperosok kita kepada keindahan dunia. Tapi bukan berarti kita harus menyepelekan dunia, tidak. Di dalam Al-Qur'an pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wahai kaum muslimin, kata firman Allah Subhanahu wa taala, silahkan cari kebahagiaanmu di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Kenapa? Para rasul dan para nabi sebelum diangkat menjadi nabi, Allah persilahkan untuk berada di dalam makom ikhtiari, makom berusaha. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW pernah berdagang, juga pernah mengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam pernah mengembala kambing dan beternak kambing. Nabi Ayub alaihissalam pernah bertani. Nabi Adam alaihissalam pernah bertani dan lain sebagainya. Baru ketika sudah berada di makom diangkat menjadi nabi, mereka semuanya berada di dalam makom tajrid. Ikhtiari itu harus berusaha, sedangkan makom tajrid adalah sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini menjadi intibar bagi kita sekalian. Jangankan kita, nabi sekalipun, kalau selama beliau belum diangkat menjadi nabi, dulunya gitu ya. Dulunya kan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi usia 25 tahun. Diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Jadi dalam usia 40 tahun Nabi Muhammad sudah tidak berdagang lagi. Kenapa? Karena ditahan oleh Allah. Engkau sudah berada dalam makom tajrid, aku siapkan segalanya untukmu, gitu ya. Bagi kita sekalian, walaupun agak sulit untuk menyeimbangkan bagian dunia dan bagian akhirat, coba kalau kita pikir-pikir ya, bagian akhirat ini ya, bagian akhirat kira-kira banyakan dunia apa banyakan akhirat kita? kalau ngitung-ngitung sholat gitu ya, katakanlah maghrib 5 menit, isya 5 menit, kalau taruhlah 5 menit semuanya gitu ya, berarti untuk sholat aja kita 25 menit ya, 25 menit, belum zikir, doa, ngaji dan baca-baca lah gitu ya. Ya taruhlah mungkin sekitar 2 jam 3 jam lah ya, 2 jam 3 jam, 2 jam 3 jam. Sedangkan Allah menitipkan waktu pada kita sekalian 24 jam. Kita dari pagi sampai sore katakanlah untuk mencari ma'isyah, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulullah. Dari mulai pukul 8 sampai pukul 3 lah katakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-rata 8 jam kan ya, data jam dan perjalanan lah gitu ya. 7 sampai 4 jam. 8 jam kita bekerja. Kemudian 5 jam kita istirahat.
kemudian 2 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bekerja itu adalah ibadah, tapi secara langsung ibadah langsung itu katakanlah seperti ngaji, zikir, doa, apalagi sholat itu adalah mubasyaratan langsung kepada Allah. Kita kira banyakan dunia, banyakan akhirat. Banyakan dunia ya. Tapi insya Allah bagi kita sekalian, apalagi kita para pencinta majelis taklim, majelis zikir, bahwa apapun aktivitas yang kita laksanakan ini semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hakikatnya untuk beribadah. Lah Allah menitipkan waktu 24 jam. Sementara waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk bekerja, waktu kita untuk bercengkrama dengan keluarga, macam-macam kebutuhan. Tapi semuanya itu 24 jam insya Allah sangat bisa dijadikan bagi kita untuk waktu beribadah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Meniatkan segala sesuatu untuk Allah, bekerjanya untuk Allah, bisnisnya untuk Allah, mengajinya untuk Allah, bercengkramanya untuk Allah, tidurnya untuk Allah. Maka 24 jam tersebut, surah Az-Zariyat ayat 56, insya Allah akan tetap kita laksanakan, bahwa Allah menciptakan kita sesungguhnya untuk beribadah. Jadi insya Allah 24 jam tersebut digunakan untuk beribadah dengan syarat insya Allah diniatkan semata-mata karena Allah ya. Baik, kita lanjutkan para hadirin jamaah sekalian. Ini makalah lanjutan dari makalah yang pertama tersebut, namun ini ada uraian tentang asar dari para sahabat, utamanya sahabat yang 4 sebagai sahabat yang utama. Wa qala al-musannifu, dan berkata Syekh al-musannif, wa an Abi Bakrin as-Siddiq, dan diterima dari sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Apa yang dikatakan oleh sahabat as-Siddiq, sahabat Abu Bakar as-Siddiq? Beliau mengungkapkan satu nasihat yang subhanallah insyaallah terpatri ini kepada kita semuanya ya, bahwa man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk kubur, dalam artian barang siapa yang meninggalkan dunia ini sudah habis masa kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifatun fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi, dengan adanya dijemput oleh malakul maut. Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk kubur dalam artian meninggal, bila zadin, tanpa membawa bekal yang cukup, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seolah-olah dia berlayar tanpa menggunakan perahu. Apa yang terjadi? Wong berlayar dengan perahu aja menghadapi ombak yang begitu dahsyatnya gitu ya, apalagi kita berenang. Wah, masya Allah, dengan adanya bahaya ombak, kemudian ada bahayanya laut, ikan yang gede-gede dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar kita tidak akan selamat karena bahayanya sangat luar biasa. Bahkan teman saya ya dari Medan, sejago-jagonya dia, segarang-garangnya dia, begitu diajak main ke Pulau Seribu, ciut juga nyalinya gitu ya.
Pas begitu nyemplung, masya Allah, kenapa? Yang terbayang katanya, saya takut di dalam itu muncul ikan gede, lalu nyapluk saya katanya. Allah. Padahal laut dangkal gitu ya. Nah, itu diibaratkan oleh sahabat Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur dalam artian meninggal tanpa adanya perbekalan amal ibadah, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seolah-olah dia sok-sokan jago-jagoan berenang mengarungi lautan tanpa adanya perahu. Maka insya Allah berapa menit kemudian ya 100 juga udah capek gitu ya dengan berenang segitu itu ya. Nah, maka ini menandakan kepada kita sekalian bahwa pentingnya untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadapi kematian ya, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Ladangnya akhirat dalam artian apa? Nanti ketika di akhirat itu masa panen. Di alam dunia mah kita subhanallah menanam apa? Menanam kebaikan, menanam amal ibadah, dan itu menjadikan ibadah menjadikan bekal bagi kita menghadapi sakaratul maut nanti ya. Nah, tapi sebanyak apapun bekal kita, tetap yang menjadi acuan utama adalah ridho dan rahmat Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya kita ngitung-ngitung pahala ya, ngitung-ngitung pahala. Kalau dari sisi taklim aja seperti sekarang ini ya, dahsyatnya luar biasa, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Berfikirnya kita sesaat di majelis taklim, walaupun tidak membawa buku untuk menulis, tidak membawa pulpen untuk mencatat, bahkan dengan bahasa agak vulgarnya gitu ya, walaupun tidak faham sekalipun apa yang dibicarakan dibahas di majelis tersebut, tapi kita dengan sabar dan tenang menyimak apa yang dibahas di majelis tersebut, khairum min ibadati sab'ina sanatan, jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 70 tahun. Subhanallah. Bahkan kemarin saya membaca kitab Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Masjid Jami Taman Cilengsi. Kebetulan babnya bab tentang ilmu, dan di dalam kitab tersebut tertera ada 3 hadis. Kalau yang hadis barusan kan udah umum gitu ya. Hadis yang pertama dan ketiga ini tidak umum. Yang pertama, tafakkarunnya sama. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati min ibadati sanatan. Bahwa berfikirnya kita walaupun sesaat, walaupun satu bab atau satu pasal tidak sampai selesai, khairum min ibadati sanatan, itu jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 1 tahun. Ibadahnya itu siangnya siam, malamnya qiyamul lail gitu ya. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Masya Allah, itu beribadah 1 tahun dibandingkan dengan orang yang seperti kita duduk-duduk di majelis taklim, jauh lebih dahsyat daripada orang yang beribadah tersebut. Kedua yang hadis barusan, itu mah udah umum lah ya, udah diketahui oleh umum. Kemudian yang ketiga, ini ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfina amin. Alfina amin artinya berapa tahun? 1000 tahun. Allahu Akbar ya. Berfikirnya kita sesaat walaupun sebentar jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 1000 tahun. Bagaimana itu pengertian yang setahun, yang 70 tahun, yang 1000 tahun? Yang 1 tahun itu kalau pembahasan yang dibicarakan adalah masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah, masalah
ilmu-ilmu yang sekunder, bukan primer. Apa itu sekunder? Yang hampir seluruh keilmuan, entah itu bahasa Inggris, entah itu hadis, entah itu tafsir, entah itu nahwu, sorof dan lain sebagainya, itu namanya ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah yang apabila ada yang mewakili, kafa, cukup bahwa orang tersebut tidak dianggap sebagai orang berdosa. Nah, itu bandingannya 1 tahun beribadah. Kemudian yang 70 tahun, bagaimana pengertiannya? Kalau seandainya dia membahas tentang ilmu-ilmu usuliyah, ilmu-ilmu pokok. Di awal-awal pembicaraan tentang Nasaihul Ibad sudah saya sampaikan bahwa ilmu pokok atau ilmu wajib ada berapa? 3 ya. Pertama, ilmu fikih tentang tata cara kita beribadah kepada Allah. Kedua, ilmu tauhid, tata cara dan kaifiyah bagaimana kita berakidah lurus kepada Allah dan Rasulullah dan juga alam gaib. Yang ketiga, ilmu apa itu? Ilmu tasawuf. Bagaimana kondisi kolbu kita supaya senantiasa ikhlas dan istiqomah manakala kita beribadah. Para ulama menyatakan haditsalatsu fardu ainin fa'rifan fa'mal biha tahsul najata wa'dila. Maka amalkanlah 3 ilmu ini, yaitu fikih, tauhid, tasawuf, dan insyaallah engkau akan memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Itu yang usuliyah. Bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan pahala 1000 tahun itu? Kalau seandainya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa yang dia bahas itu tentang ilmu kemakrifatan, ya, membahas tentang ilmu kemakrifatan, maka bandingannya sesaat kita belajar, maka pahala yang akan diperoleh itu 1000 tahun. Masya Allah, gitu ya. Tapi bapak-bapak hadirin jemaah sekalian, sekalipun kita banyak amalnya, sehari-hari kita dihabiskan untuk menghadiri dan majelis taklim dan majelis zikir, untuk mengajar belajar, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tadkhulul jannata, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, wala yujirahu minan nar illa birahmatim minallah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya, wala yujirahu minan nar, dan tidak pula dihindarkan dari api neraka dengan amal ibadahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal tersebut, disanggalah oleh para sahabatnya karena merasa kaget gitu ya. Wahai Rasul, wa kaifa anta, wahai Rasul, bagaimana dengan engkau? Hatta anak, kata Rasul, saya pun sama masuk surga bukan karena amal ibadah saya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-harinya, sedetik per detiknya ibadah, dan tidak ada yang menyamai ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyamai keilmuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sudah menjanjikan bahwa seandainya ada dosa di dalam diri Nabi, detik itu pula akan aku ampuni. Subhanallah. Jadi Rasulullah bersih lahir batinnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Rasul, tetap bagaimanapun kita beribadah, kita tidak pernah masuk surga karena amal ibadah kita. Maka Rasulullah di ujung-ujung menyatakan, illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat dan ridho Allah. Jadi itu mah hanya sekedar 1000 tahun, 70 tahun, 1 tahun, atau kalau nanti kita taraweh dan berpuasa
pahalanya faka'an nama pada malam ketiga ini, faka'an nama atharul anbiya'i wal mursalin, seolah-olah orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga memperoleh pahala sebagaimana pahalanya para nabi dan mursalin. Luar biasa itu ya, para nabi dan para rasul bagaimana banyaknya pahalanya, tapi kita seolah-olah mendapatkan pahala sebanyak itu pula. Nah, tetap kata Rasul, la yadkhulu ahadam minkum amalul jannah wa la yujirahu minan nar illa apa selanjutnya? Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Maka insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan setiap hari kita niatkan untuk mencari rahmat dan ridho Allah, insya Allah ya. Kemudian kalau tadi sahabat Abu Bakar, nah sekarang sahabat Umar. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan diterima dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau, izzud dunya bil mal, bahwa kemuliaan dunia itu dengan adanya harta, wa izzul akhirati bisolihil a'mal, dan kemuliaan akhirat tiada lain dan tiada bukan dengan adanya justru amal ibadah. Coba Bapak hadirin mas sekalian ya, kita manusiawi lah ya, manusiawi, bahwa kadang kalau berhadapan dengan orang yang dunianya seolah-olah gemerlap, kita menganggap bahwa orang tersebut mulia. Tidak mulia ya, mulia dari sisi dunia. Tapi subhanallah ya, ketika saya di pondok pesantren gitu ya, di pondok pesantren tidak pernah disebutkan bahwa santri-santri nanti kalau sudah mukim ya itu harus punya pekerjaan, harus punya kekuatan dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Itu tidak pernah, dari Kiai A sampai Z, sampai saya selesai di akhir pondok pesantren, tidak ada yang memberitahu itu kecuali satu, dan itu semuanya umum. Nanti kamu pulang dari pondok ini, kamu tetap menjadi santri. Santri itu harus baik. Kalau santri berbuat baik, itu dianggap biasa oleh masyarakat. Tapi kalau santri dianggap salah, itu bermasalah ya. Kalau berbuat baik mah biasa-biasa saja. Tapi kalau berbuat tidak baik, itu baru bermasalah gitu. Nah, saya baru paham ternyata ketika terjun di masyarakat. Kalau dulu mah ya biasa-biasa aja ya, nikah, punya rumah, kemudian punya pekerjaan, tapi tidak pernah berpikir bahwa dunia itu sebagaimana ungkapan Sayyidina Umar, izzud dunya bil mal, bahwa kemuliaan dunia itu dengan adanya harta. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta itu ternyata membuat orang, kalau bahasa Sunda mah bentak gitu ya. Saya ngajar biasa-biasa aja gitu ya, tapi ternyata walaupun dulu di Tasikmalaya saya buka TPA, muridnya sampai 164, tapi sedikit pun tidak menghasilkan apa-apa, hanya sebatas kesenangan mengajar saja. Ternyata bagi orang lain, itu suatu cacat ya, cacat sisi duniawi, karena mungkin dapur nggak ngebul, kemudian pokoknya biasa-biasa aja gitu ya. Penghasilan saya dulu 200.000 per bulan, tapi biasa-biasa aja, saya nggak pernah melihat apa-apa gitu ya, karena ada kebun, ada dan lain sebagainya. Ketika hijrah ke Cilengsi, masya Allah, ternyata seperti itu. Baru gitu ya, baru terbukanya kesadaran itu ketika sudah hijrah di Cilengsi. Masya Allah, ketika dulu mah
hidup di kampung biasa-biasa saja, tidak merasa kekurangan. Tapi setelah hijrah ke Cilengsi, betapa dulu saya kekurangan, tapi dihina orang biasa-biasa aja kalau dulu mah ya. Nah, kalau sekarang subhanallah ya, Allah bukakan, oh udah itu ya. sedikit lagi wa izul akhirati bisolihil a'mal, dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Jadi Allah tidak memandang innallaha la yanzuru bi ajsamikum wa la yanzuru bi suwarikum walakinallaha yanzuru bi qulubikum, wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, wa a'malikum. Allah tidak memandang rupa-rupa kalian, Allah tidak memandang jasad-jasad kalian, tapi Allah memandang hati kalian semuanya. Dan dalam satu riwayat disampaikan bahwa wa a'malikum, dan Allah memandang akan amal kita sekalian. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan kita untuk beramal soleh dengan ikhlas dan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu